Ini bicara tentang Gus Miftah. Kemarin Gus Miftah keceplosan mengatakan goblok kepada si pedagang teh es. Kak Inem Jogja, Anda kan seniman. Apa respon Anda melihat kejadian yang dialami oleh Bu Yati, seniman senior? Gus Miftah mendapat pembelaan dari pendukungnya. Sah-sah aja dan ketika kita bebas berpendapat tidak ada masalah. Tetapi di sini saya ingin menggarisbawahi jangan menormalisasikan yang salah. Yang salah tetap salah. Apapun backgroundnya, apapun profilnya, meskipun dia pendakwah, penceramah, tetapi kalau salah ya tetap salah. Tidak usah dinormalisasikan ataupun dibela. Tentang viralnya video Gus Miftah yang menghina penjual es teh banyak menimbulkan pro kontra. Bahkan ada salah satu seorang kiai yang ingin mencari siapa yang membuat video tersebut diedit, siapa orang pertama yang mengupload video tersebut sampai viral. Sebenarnya kalau di era digital sekarang susah ya untuk mencari siapa pengupload pertama, karena setiap pengajian pasti akan diliput berbagai banyak handphone. Apalagi sekarang video Gus Miftah yang lama pun juga terbongkar terkait viralnya beliau terhadap sang pelawak yang bernama Mbak Yeti. Kemudian dia mengucapkan kata-kata yang kurang sopan juga. Hal ini tentu sangat disayangkan, apalagi kalau beliau itu seorang pendakwah. Mau bagaimanapun kata-kata yang kurang sopan, meskipun anggapannya, oh saya bercanda, nggak bisa. Anda itu bukan pelawak, Anda itu seorang pendakwah. Seorang pendakwah jangan sampai mengucapkan kata yang kotor. Itu sangat disayangkan ya. Takutnya para jamaah nanti juga ikut-ikutan. Kan ini bercanda. Kata Gus Miftah nggak apa-apa, bercanda. Oke, mari kita simak video berbagai reaksi netizen. Ada yang membela, ada pula yang menyalahkan. Itu hal wajar, bebas beda pendapat. Yang penting dalam kejadian ini kita juga harus mengambil pengajaran yang sangat-sangat untuk kita pelajari pada diri kita masing-masing agar kita berhati-hati dalam setiap mengucapkan kata-kata. Apalagi kalau untuk seseorang yang sudah tua berjualan es teh kemudian dikatakan goblok. Bahkan yang saya heran lagi, kok masih ada orang menganggap katanya berkat Gus Miftah penjual es teh naik derajat. Bukan seperti itu konsepnya sahabatku semua. Bukan seperti itu. Kalau Anda berpikiran seperti itu, sama saja Anda menormalisasikan hal yang salah. Karena penjual es teh naik derajat itu semua karena yang di atas, bukan karena hinaan Gus Miftah. Jadi jangan salahkan ya. Jadi jangan salah. Maksud saya jangan benarkan hal yang salah. Salah tetap salah. Kata-kata yang diucapkan Gus Miftah itu salah bagi seorang pendakwah. Apalagi beliau ini bergelar katanya Gus, katanya Kiai. Pantaskah mengucapkan kata seperti itu? Nggak pantas. Kita simak video berbagai reaksi netizen. Malu tapi bisa dapat uang banyak. Saya juga mau dipermalukan lebih dari itu. Asal seperti Bapak S itu jadi kaya. Astagfirullahaladzim ya, komentar dari Asep Setiawan ya 0587. Hanya demi uang supaya kaya, beliau rela dipermalukan lebih dari penjual es teh viral. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Agak lain sih ya, menurut saya aneh. Astagfirullah. Nah, dari komentar tersebut itu sudah salah. Masa iya rela dipermalukan harga diri demi dapat uang? Mental-mental seperti itu harus kita hilangkan dari negara kita. Bagaimana mau maju negara kita jika mental kita masih seperti itu? Menormalisasikan hal yang salah. Justru ada yang berkomentar, saya juga mau kok dipermalukan asal dapat uang. Ya Allah, mau dibawa kemana mental bangsa kita kalau
orang-orangnya berpikir seperti itu. Jangan ditiru orang-orang yang berpikiran seperti itu, sahabatku semua. Ini ya Allah, kalau mau dapat uang, bekerja keras, berusaha, berdoa, beribadah. Jadi jangan berharap sesuatu yang instan, semuanya butuh proses. Sebelumnya salam waras. Ini khusus buat netizen yang kemarin berpandangan negatif terhadap Gus Miftah. Oke. Ini ada video untuk sampean dengar. Tolong dengar pakai telinga ya, bukan sampean dengar pakai dengkul. Ini videonya, dengar baik-baik. Cari siapa pembuat pengedit video pertama, telusuri sampai ketemu siapa yang memesannya. Apa isinya? Tidak ada yang salah dalam masalah ini. Si tukang minuman sudah biasa, dia juga ikut seneng, ikut tertawa, seneng kok. Betul. Semuanya ketawa. Betul. Maka kita harus jujur sekarang. Tidak cukup Gus Miftah yang diserang habis-habisan oleh orang yang satu memang niat dari awalnya. Ya. Yang kedua, orang-orang yang tidak pernah berpikir kemudian ikut-ikutan marah. Kamu kata urusannya. Cari siapa pembuat pengedit video pertama. Cari siapa pengedit dan pemberi narasinya. Telusuri sampai ketemu siapa yang memesannya. Udah Anda dengar. Kalau udah Anda dengar, Anda harus bisa belajar dari video ini. Jangan belajar dari angan-angan. Buat bapaknya, belajar dari angan-angan bagaimana. Sekarang netizen sudah pintar-pintar, tidak bisa dibohongi. Jelas-jelas di video tersebut, ya jual sana, goblok. Kalau nggak laku, itu takdir. Sekelas seorang pendakwah yang berada di atas panggung, yang harusnya menyatukan umat, yang harusnya merukunkan umat, pantaskah mengucapkan kata-kata yang diartikan katanya, kalau pembelaannya saya lihat sih katanya bercanda. Tetapi kalau hal seperti itu tidak candaan, itu lebih ke hinaan. Jadi mungkin kalau pendapat Anda itu Gus Miftah bercanda, ya sah-sah saja. Tetapi kalau dari segi pandangan saya, itu bukan bercanda. Bercandanya seorang pendakwah bukan seperti itu. Bahkan video yang lama pun terbongkar semuanya. Ini bicara tentang Gus Miftah. Kemarin Gus Miftah keceplosan mengatakan goblok kepada si pedagang teh es. Sebagian netizen mengatakan katanya Gus Miftah itu menghina ataupun mencaci si tukang es tersebut. Tapi kalau kita pelajari dengan ilmu matematika, jangan pakai ilmu dunia maya, pakai ilmu matematika maksud saya itu. Kita harus paham, Tuhan tuh mengangkat derajat manusia tuh dengan bermacam cara. Mungkin dengan cara ini, dengan cara Gus Miftah mengatakan seperti itu, Tuhan mengangkat derajat si tukang es tersebut. Kebetulan Gus Miftah lah yang dipercaya untuk mengatakan hal tersebut. Mungkin kalau kalian yang mengatakan nggak ada efeknya sama sekali, jadi Tuhan pun percuma mengutus kalian untuk mengatakan hal tersebut. Makanya dari itu Tuhan tuh mempercayakan kata-kata tersebut untuk disampaikan oleh Gus Miftah kepada si penjual es. Itu aku yakin ini udah skenario Tuhan. Udah skenario yang maha kuasa untuk terjadi seperti ini. Untuk mengangkat derajat bapak si tukang es tersebut. Jadi kalian yang selalu berasumsi, menghina lah yang ini yang itu, belajar matematika dulu. Jangan belajar medsos melulu, belajar matematika. Jadi Tuhan mau mengangkat derajat manusia itu berbagai macam cara. Menanggapi Gus Miftah mundur dari staf kepresidenan. Kita tanggapi sambil ngopi, nggak perlu tegang-tegang. Oke bro. Mungkin sebagian netizen yang tidak paham ilmu matematika mentertawakan mundurnya Gus Miftah dari staf kepresidenan. Tapi kalau saya, karena saya pelajari pakai ilmu matematika, bukan pakai ilmu olahraga. Kalau ilmu olahraga itu kan ada 1-0, ada 2-0, ada 2-1, ada 0-0. Kan seperti itu. Ini saya tanggapi pakai ilmu matematika. Dengan mundurnya ataupun dipecatnya lah kasar yang ngomong. Dengan dipecatnya lah kasar yang ngomong. Gus Miftah dari staf kepresidenan. Itu tandanya Tuhan masih sayang kepada Gus Miftah. Karena Tuhan tidak rela, Tuhan tidak ikhlas
dengan sosok Gus Miftah, ulama besar yang ada di Indonesia, hidup berkecimpung dalam perpolitikan. Sedangkan Anda tahu sendiri urusan dengan politik ujung-ujungnya urusan dengan korupsi. Nggak semuanya tapi sebagian. Nah maka dari itu Tuhan mau menyelamatkan Gus Miftah dari lingkup-lingkup yang seperti itu. Ini cara Tuhan lebih baik mempermalukan Gus Miftah dengan cara seperti ini daripada memalukan Gus Miftah dengan cara diborgol. Itu kalau tak pelajari dari matematika saya. Seperti itu. Entah kalau dari matematikanya sampean pakai ilmu apa mempelajari hal ini saya nggak tahu. Oke, kalau pendapat Anda katanya skenario Tuhan. Sekarang saya juga ingin speak up. Tahu kan speak up? Saya ingin berkomentar. Kalau tidak viral, mungkin Gus Miftah juga tidak minta maaf. Kejadian tanggal 25 November, minta maaf tanggal 4 Desember. Itu setelah viral, mendapat desakan dari berbagai netizen dan juga desakan langsung dari Mayor Teddy. Ya mungkin diutus Pak Prabowo juga sih mungkin. Karena videonya begitu viral, begitu rame, yang saya lihat beritanya juga begitu sangat dahsyat, bahkan viral di berbagai luar negara. Bayangkan. Nah, harusnya kalau beliau sadar waktu itu yang diucapkan salah, ya kan? Tentunya beliau langsung minta maaf ke penjual es teh tersebut waktu saat penjual es teh masih berdiri. Tetapi di atas panggung ketawa-ketawa sama sebelahnya yang katanya kiai juga namanya Kiai Usman itu ketawanya sangat menyakitkan loh. Anda boleh berspeak up, oh ini versi Tuhan sudah merencanakan bahwa tanpa Gus Miftah pedagang es tidak naik derajatnya. Justru karena buah kesabarannya, buah dihina, pedagang es inilah naik derajatnya, bukan karena Gus Miftah. Itu kalau dari segi komentar saya. Dan ini juga ada reaksi berbagai netizen lagi terkait mundurnya Gus Miftah, terkait Gus Miftah video lama-lamanya terbongkar. Hari ini 6 Desember 2024, pendakwah Miftah Maulana mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ia sampaikan di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu yang lalu, masih hangat informasi ini. Dan ia mengaku bahwa keputusan ini ia ambil tidak melalui atau tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Ia mengambil keputusan ini setelah memikirkan dengan matang, setelah berkontemplasi begitu, sehingga akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Salah satu alasannya adalah karena ia begitu mencintai Presiden Prabowo Subianto dan juga seluruh rakyat Indonesia. Mundurnya Miftah Maulana ini sebagai dampak ikutan ya, atau bisa dikatakan ini dari buntut dari viralnya video Miftah Maulana yang beberapa waktu lalu viral terkait dengan dinilai mengejek ya atau menistakan seorang pedagang es di Magelang, Jawa Tengah. Meskipun sudah ada permintaan maaf Miftah Maulana ke Sun Haji yang merupakan pedagang es itu, tetapi banyak masyarakat Indonesia, netizen, bahkan sempat ada petisi untuk menuntut Miftah Maulana dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus. Dan hari ini 6 Desember 2024 adalah jawabannya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua pejabat di negara ini, bahwa dalam berkata-kata, dalam bertutur, dalam bersikap harus betul-betul memperhatikan aspek kesopanan, aspek kepatutan. Dan juga ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya, masyarakat Indonesia, bahwa yang namanya merendahkan itu sama sekali tidak dibenarkan. Setuju Mas, setuju sekali. Gus Miftah. Ya Allah ya Rabbi. Sepertinya Anda itu belum sadar, Anda belum menyadarin bahwa Anda itu sedang ditegur luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejadian ini di mana Anda itu dihujat oleh seluruh negeri karena perilaku Anda yang menghina Pak Sun Haji itu.
alih-alih datang meminta maaf, yang namanya minta maaf bersalah, ya harusnya merasa lebih rendah dong. Ini Betul. gayanya masih tanda kutip tengil sekali. Nah, iya. Gesturnya ditampakkan seperti itu, masih tetap terlihat dengan mimik yang menyebalkan gitu. Yang ada tampakkan itu tidak menambahkan bahwa Anda menyesal. Come on. Walaupun ustadz ada salahnya. Betul, setuju. Walaupun label kiai ada salahnya. Termasuk saya juga. Tapi Anda ini sedang ditampakkan kesalahan-kesalahan Anda. Bahkan ini Allah sedang menunjukkan aib Anda ke permukaan. Itu seperti kotoran yang tadinya tenggelam di got-got, kemudian ada banjir yang naik ke permukaan satu-satu. Ada kasus yang sebelumnya dengan istri yang menoyor, yang dibilang kasih sayang. Itu tetap saja, itu marwah yang harus dijaga, marwah istri. Bagaimanapun attitude, ada akhlak yang harus diterapkan di depan umum. Setuju, Mas. Kalau lagi di kamar, di kasur, nggak apa-apa seperti itu. Belum lagi ternyata banyak video-video yang muncul ke permukaan, mulai dari perlakuan Anda terhadap Yati Pesek. Betul. Bagaimanapun itu tidak sopan sama sekali. Anda bercanda, Anda mau ngelucu. Atau kalaupun Anda itu mau jadi Sri Mulat, mau jadi pelawak. Pelawak itu ada attitude-nya, Betul. ada akhlaknya. Dari junior ke senior, harus ada kode segala macam. Terlihat mimik Yati Pesek itu tidak suka terhadap kalimat Anda yang bilang, kira-kira ini untung jelek, kalau cantik jadi lonte. Kalimat apa itu? Gitu. Mau bercanda apapun, di pelawak juga ada attitude-nya. Dari yang muda ke yang tua ada. Betul, gitu kan? Mas. Apalagi level ustadz gitu. Nah, itu. Jadi saya teringat pada akhirnya apa yang terjadi pada Gus Miftah ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, yaitu jenis manusia dari 4 jenis tipe manusia yang dikategorikan oleh Imam Al-Ghazali, yang terutama untuk tipe yang keempat, rajulun annahu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jangan sampai seperti itu, Gus. Dan satu lagi kepada Pak Sun Haji dan keluarga, walaupun ditawarin dengan umroh sampai sekeluarga segala macam, ingat bantuan yang berduyun-duyun, berbondong-bondong bagaikan bah air laut yang datang kepada Anda, simpati itu Pak Sun Haji dan keluarga, itu karena orang tidak suka terhadap tingkah pola yang dilakukan oleh Gus Miftah. Walaupun Betul. ditawarin sampai haji berapa, umroh berapa orang segala macam, ingat banyak orang yang udah menawarkan lebih dahulu. Dan jangan sampai Anda sekeluarga menjadi Agus sedih. Sekeluarga yang tadinya orang simpati menjadi muak, menjadi tidak suka, menjadi dibenci. Ingat, belajar dari sana. Saya hanya mengingatkan. Selamat pagi. Setuju, Mas. Salam ngopi. Terima kasih atas ingatannya, Mas. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita semua ya. Nonton toh barusan toh videonya Gumun sama Yati Pesek, ya kan? Untung elek. Coba nih ayo jadi lonte. Itu kalau aku yang jadi Yati Pesek tak kaplok ente-entean. Kalau aku jadi anaknya Yati Pesek, itu Sabar, memang Mas, video sabar. lama, guys. Ya, Sabar. video lama. Dan viralnya baru ketahuan toh sekarang toh, gara-gara ada kasus bapak-bapak penjual es teh. Itu memang sifat dasar ya, sifat dasar suka mengolok-olok orang dengan bercandaan, tapi nggak wajar menurutku. Itu sakit jiwa. Dan anehnya ya, kok masih dipertahankan jadi utusan negara dalam hal kerukunan beribadah atau beragama. Sudah mundur, seluruh Mas. umat di Sudah mundur. Indonesia. Ya jalan satu-satunya itu harus diganti atau dicopot jabatannya atau dipecat ya. Diganti yang lain tuh lebih banyak, yang berakal sehat, yang bisa menghargai orang. Tolonglah jangan menormalisasi hal-hal seperti ini. Betul. Kata-kata kasar tapi dibuat guyonan atau bercandaan. Kak Inem Jogja, Anda kan seniman. Apa respon Anda melihat kejadian yang dialami oleh Bu Yati, seniman senior? Oke, aku tanggapi ya, karena memang apa respon Kak Inem, karena Kak Inem kan seniman ya. Ini respon dari Kak Inem. Mbak Inem Jogja tidak suka melihat video. Setuju, saya juga agak suka, Mbak. Saya tidak suka kelakuan beliau terhadap yang dilakukan terhadap Bu Yati.
Karena Mbak Inem Jogja itu menjunjung tinggi yang namanya adab dan hormat kepada orang tua. Sip, Mbak. Orang tua Kak Inem Jogja sendiri, Mbak Inem muliakan ya. Semua orang tua yang lebih tua dari Kak Inem, Mbak Inem selalu hormati. Mbak Inem tidak suka dengan apa yang dilakukan, tetapi Mbak Inem tidak marah dengan orang yang melakukan. Justru Kak Inem Jogja kasihan. Kasihan, kenapa harus kasihan? Karena beliau diingatkan oleh Tuhan lewat cara yang tidak menyenangkan, lewat cara yang seperti ini. Aku tidak suka kelakuannya, tetapi bukannya aku tidak suka dengan personalnya. Justru kita harus bantu personalnya untuk disadarkan kembali bahwa tidak semua bercandaan kita itu bisa diterima oleh semua kalangan. Setuju, Mbak. Dan kita tidak bisa memaksa semua orang untuk suka dengan apa yang kita lakukan. Setuju. Ya, mungkin sebelumnya sudah diperingatkan, tetapi menganggap itu hal biasa. Dan akhirnya sekarang diperingati lebih keras lagi. Itu kalau respon dari Kak Inem Jogja ya. Karena tidak semua orang bisa senang dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa paksa. Nah, kesimpulannya apa Kak dari hal-hal seperti ini? Ya kita doakan yang baik-baik seperti yang dilakukan oleh Bu Yati. Bu Yati mungkin merasa sakit hati selama 2 tahun ini, tapi beliau selalu mendoakan hal yang baik. Biarkan semua nanti yang berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini adalah teguran dari Tuhan untuk kita lebih baik lagi. Jadi jangan merasa malah di saat kita diberi masukan oleh orang, itu jangan malah marah-marah, malah merasa bahwa apa yang aku lakukan ini hanya bercanda. Kita introspeksi diri untuk kedepannya lebih baik lagi. Karena ini Tuhan sayang dengan beliau, mau mengingatkan beliau. Itu aja sih dari Kak Inem. Aku tidak suka dengan apa yang dilakukan, tapi aku tidak benci dengan orangnya. Sekali lagi, aku tidak suka yang dilakukan ke Bu Yati, tetapi saya tidak benci dengan orangnya. Saya justru kasihan. Terima kasih. Biasanya kalau orang yang dari bawah kemudian menjadi seorang yang tumbuh dikenal segalanya kecukupan, mempunyai sebuah jabatan ataupun dikenal begitu banyak masyarakat, biasanya rata-rata itu terkena sindrom merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya terpaling pendakwah, merasa dirinya terpaling akulah kiai, akulah ulama. Biasanya sih terkena sindrom seperti itu. Nah, sindrom yang seperti ini sangat bahaya. Kenapa? Merasa dirinya itu paling betul meskipun melakukan kesalahan. Enggak kok, itu cuma bercanda, netizen saja yang berlebihan. Padahal kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada seseorang, apalagi backgroundnya adalah pendakwah, itu justru seolah-olah netizen makin kesel ya. Bukannya mengakui real kesalahannya, tapi tetap saja membela diri seolah-olah tidak bersalah, seolah-olah netizen yang berlebihan. Ini juga salah. Jadi kalau dari segi komentar saya atas kejadian yang menimpa Gus Miftah, berbagai masalah, intinya video-video yang lama timbul kembali lagi, merupakan salah satu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih baik ke depannya Gus. Jadi janganlah menggunakan kata-kata yang kasar di saat Anda sedang berdakwah. Mungkin Anda menganggap oh ini guyonan, tapi tidak semua guyonan tersebut bisa diterima oleh para jamaah. Takutnya jamaah salah mengartikan. Oke, cukup di sini reaction video saya. Next ditunggu reaction video daripada Bang Toha berita yang viral. Akhir-akhir tahun ini Agus itu banyak yang viral ya. Agus sedih, Agus buntung, dan Agus Miftah lagi ya Allah.